Ulama-ulama tasawuf ini, ulama syafi'iyah ini yang disebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau di kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mihrab. Mihrab itu teman mereka namakan mihrab. Itu kata mereka gelas Nabi SAW. Dulu Nabi SAW pernah datang ke Hadrat Maut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus ditawafin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Berita bagus dari saudara kita ini yang menelusuri jejak Fakih Muqaddam sampai ke negeri Yaman, karena di negara kita sendiri Fakih Muqaddam ini sekarang ini lagi banyak perbincangan, walaupun ya sudah lama sebenarnya. Dan ulama-ulama yang menggeluti masalah nasab Ba'lawi sejak dimulainya tesis Kiai Imad ini sudah menemukan dalam kitab-kitab bahwa Fakih Muqaddam ini sebenarnya adalah kosong belaka, tidak ada orangnya sama sekali. Dari saudara kita yang menelusuri sampai ke sana, kemudian bertanya kepada ulama-ulama sana, lantas juga masyarakat di sana, justru terkaget-kaget karena yang masyhur di sana rupanya justru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara Fakih Muqaddam sendiri tidak banyak diketahui oleh orang-orang di Hadramaut sana. Kemudian tentang masalah Habib Umar bin Hafiz ini, menurut orang-orang di Hadramaut sana ini seperti apa? Justru Habib Umar bin Hafiz ini di sana ini banyak ditentang ulama-ulama di sana. Bahkan ritual setiap tahun kalau nggak salah itu ya, ada namanya ziarah ke kuburnya Nabi Hud. Dan kemudian melakukan tawaf di sana. Ini makam Nabi Hud ini dijelaskan dalam video berikut dari saudara kita ini adalah makam jadi-jadian. Istilahnya adanya makam ini karena sebab mimpinya seorang Habib Ba'lawi. Lantas dibikinlah sebuah makam di sana, kemudian dibumbui dengan cerita-cerita yang luar biasa. Dan sekarang ini setiap tahun ya kita lihat sendiri dalam video-video Muhyiddin Ba'lawi, mereka mengadakan ritual di sana, kemudian tawaf di kubur Nabi Hud itu seperti tawafnya ketika orang beribadah haji atau umroh. Mengejutkan sekaligus membuat miris kita apabila pemahaman itu sampai diyakini. Bagaimana dengan akidah agama kita kalau tercampuri dengan hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian ada cerita menarik juga bahwa konon katanya Nabi Muhammad pernah berkunjung ke Yaman atau Hadramaut, kemudian minum dengan sebuah gelas dan gelasnya ini tertinggal di sana. Sekarang ini gelas itu dibikinkan jadi sebuah menara. Dan tempo-tempo juga dikelilingi ibarat seperti atau mengelilingi menara itu. Luar biasa, dan pemahaman seperti ini jelas ini melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sekali cerita dalam video berikut, jangan di skip karena ini amat penting. Untuk mukibin yang masih mempercayai bahwa klan Ba'lawi ini adalah dzurriyyah Rasul, perlu melihat video ini. Bang Nasab, ini saya ada
10 poin ya, tapi kalau tidak bisa habis di dalam satu pertemuan karena durasi kita 45 menit sampai 60 menit, nanti kita bisa bikin podcast di lain hari. Yang pertama itu kan Fakih Muqaddam itu kan sangat diglorifikasi di Indonesia oleh klan Habib Alwi. Nah, itu bagaimana penemuanmu tentang Fakih Muqaddam di Yaman ataupun di Tarim, Bang Nasab, tentang Fakih Muqaddam itu? Tentang Fakih Al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini ahli sejarah tentang Fakih Al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu, cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu, dan itu pun terkadang dari keluarganya. Afwan teman-teman, ada orang-orang ini ngomong jadi terganggu saya. Jadi tentang Fakih Al-Muqaddam ini, beberapa daerah saya datangi karena mereka mengatakan suhra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesuhrahnya si Fakih Al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal sahabat Fakih Al-Muqaddam ya. Tapi kalau ditanya dari klan Ba'alawi sendiri, mereka kenal karena memang itu keluarga mereka gitu. Berarti gak surah wal istifadah berarti ya. Nah, jadi suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Fakih Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari atau 25 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah kitab Ba'alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat, terus wa fi riwayatihi sab'ina marrat, wa fi riwayatihi sab'a marrat. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malahan yang paling sakti yang ada di Yaman itu, teman-teman, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau malah lebih sakti daripada Fakih Al-Muqaddam. Boleh saya masuk dulu atau mau dilanjutkan? Berarti yang lebih terkenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatta awamnya. Saya itu dia sering ke Aden, ke Taiz, terus ke ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malahan banyak yang menjawab, katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam, wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Oke, seperti itu. Berarti bisa kita katakan cerita-cerita yang ada yang disebarkan oleh klan Habib Alwi di Indonesia itu bohong ya? Ya, kalau menurut saya hampir bohong, teman. Iya. Oke. Itu apa Bang Nasab sudah pernah ngobrol dengan misalnya imam masjid atau tokoh yang memang ditokohkan sebagai rujukan agama oleh masyarakat setempat gitu tentang Fakih Muqaddam? Iya, saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim, yang menentang Umar bin Hafid.
Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh, ini saya mau mengklarifikasi nih. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Cuma iya banyak. Saya ada beberapa rekaman ya, tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Qubur. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masehi atau Allah saya lupa ya, dia itu ternyata yang menggagas pertama memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga itu. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh ulama Syafi'i yang ada di Tarim ini. Memang di dalam kitab itu ada gitu. Ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafid itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup kan? Masih hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh Habib Alwi ya? Tidak. Jadi gini teman-teman, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga tanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang disebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mi'rab. Mi'rab itu mereka namakan mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi SAW. Dulu Nabi SAW pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh.
Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga.